Tapi orang tuh ada yang gitu, jadi aduh, iya sih emang belum dikabarin yang di Jakarta gitu. Jadi, Biar tidak menimbulkan fitnah. ya mudah-mudahan nggak menimbulkan, fitnah setelah ini ya, Iya, gitu. Niatnya sih seperti itu supaya mengabarkan gitu kan. Tapi intinya sebenarnya pernikahan kita cuma untuk, supaya kita didoakan, itu aja sih dengan, apa namanya, resepsi yang ala kadarnya gitu ya, dan sederhana. orang-orang juga tahu kalau kita udah jadi pasangan suami istri. Mmm. Jodoh yang baik gitu ya. Amin, 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 amin. Biar rumah nggak kosong. Apoy Wali menggelar ritual 7 bulanan kehamilan kedua sang istri. Sementara itu, seperti apa sibuknya Ovi mempersiapkan pesta resepsi pernikahannya pada tanggal 8 Juni mendatang? Benarkah Ovi merasa perlu menggelar resepsi pernikahan lantaran banyak yang meragukan soal pernikahan dirinya dengan Ria? Temukan kisahnya sesaat lagi hanya di Celeb on Cam. Diam-diam, pentolan grup band Wali, Apoy bersama sang istri Huria Agustin tengah bersiap menyambut anak kedua mereka yang diprediksi akan lahir pada saat Hari Raya Idul Fitri nanti. Walaupun Apoy dan istri telah memiliki anak yang berusia 3 tahun, keduanya merasa perlu menggelar ritual 7 bulanan yang bertempat di sebuah pondok pesantren di daerah Balaraja, Tangerang kemarin. Apoy dan istri memang tidak sepenuhnya menjalani prosesi acara 7 bulanan pada umumnya. Namun mereka tak melupakan tradisi untuk berjualan rujak. Lalu benarkah jika mereka lebih mempercayai rasa rujak sebagai penentu jenis kelamin anak mereka kelak? Saat yang tadi saya janjikan, sekarang Apoy dan keluarga mau jualan rujak sama santri-santri yang tengah menunggu di sana. Saya mau tahu juga laku berapa ya. Pokoknya nih peraturannya, mereka terserah mau bayarin berapa. Mau 5.000, mau 1.000, mau 10.000, berapa aja. Saya dan Ustazah Tini mau jualan rujak hasil kami ya. Harganya lumayan, paling murah itu 1 juta rupiah. Saya nggak pernah lihat. Ayo adik-adik, kabur ya. Kabur ya. Dan ada syaratnya. Kemarin kami kesulitan, istri saya kesulitan nyari buah delima. Itu sangat kesulitan sekali karena katanya itu termasuk syaratnya, tapi tradisi ya. Coba jangan salah terjemah. Ini tradisi. Nah, nanti ini rujak-rujak ini akan saya dan istri saya setelah anak saya jual ke santri-santri. Pada nanya sama saya cuma bilang di mana-mana rujak pedas, kalau manis kolak gitu. Dulu waktu Aisar rasanya nano-nano tuh. Ya enggak lah, maksudnya kalaupun emang ada persepsi pedas banget, tidak pedas, kurang asin dan lain sebagainya, Allah alam ya. Apakah memang itu akan jadi putri atau putra anaknya? Saya juga nggak tahu. Katanya sih jagoan. Katanya jagoan lagi. 1 jam berkeliling pondok pesantren menjajakan rujak, Apoy pun berhasil meraup uang recehan senilai Rp780.000. Sebuah hasil yang cukup besar bagi pedagang pemula. Namun, benarkah ada keharuan saat Apoy memegang uang recehan tersebut? Dan adakah arti khusus atas nominal yang berhasil ia kumpulkan? Oke pemirsa, sudah saya hitung dibantu oleh adik-adik kita dari Ponpes Dar El Kolam. Saya mau nanya, kebetulan yang ngitung banget ini adik-adik kita ya. Bikam kulun, hada bila bikam. Mereka bilang sab'umi'ah khamsa wa samanin. Berarti Rp785.000. Ini tradisi ini sejak memang sudah lama di keluarga kami, dan pada waktu Aisyah masih di kandungan 7 bulan pun 3 tahun yang lalu kira-kira lah ya, juga seperti ini. Cuman jangan ditanya berapa waktu itu dapatnya, saya lupa. Lagi-lagi dengan kegiatan jualan rujak dengan menghasilkan uang kayak begini,
Ya betul. Memang ini uangnya beda lah dengan katakanlah dengan yang sudah yang katakanlah ya tanda kutip. Tetapi bukan itu maknanya. Terkadang uang ratusan juta kalau memang nggak berkah, nggak bisa dinikmatin buat apa? Daripada mending uang sedikit. Tapi lebih mending lagi uang banyak dan bisa dinikmati serta berkah. Gitu. Sukacita Apoy menyambut kehadiran calon anak keduanya sama rasanya dengan sukacita teman satu bandnya Ovi yang tengah disibukkan dengan persiapan acara resepsi pernikahan mereka yang akan dilaksanakan pada 8 Juni mendatang. Pasalnya, pasca menikah di Pontianak, Kalimantan Barat beberapa waktu lalu, Ovi dan Ria, istrinya, merasa perlu menggelar sebuah pesta resepsi pernikahan mereka di Jakarta. Walaupun sudah resmi menjadi suami istri, rupanya hal itu tak mengurangi antusiasme mereka untuk mencari catering, fitting baju yang akan mereka pakai saat resepsi, hingga mencari souvenir. Bahkan kabarnya 1.000 undangan akan menghadiri pesta resepsi pernikahan mereka. Benarkah Ovi dan Ria sengaja menggelar pesta resepsi secara besar-besaran lantaran saat akad nikah mereka tak banyak dihadiri tamu? Mendingan itu sih. Itu masuknya kemana, Mas? Aneka es. Oh ini nih. Embun sirsak. Tadi tapi di sini nggak ada Hawaiian ya, Mas ya? Apa sosisnya, ada jagungnya, ada apa namanya, kacang polong. Istimewa pokoknya. Tapi enak juga ya. Iya, betul. Kalau persiapan untuk bulan Juni sebenarnya persiapannya sih udah dari sebelumnya gitu. Baik kita mempersiapkan untuk akad nikahnya yang di Pontianak, kemudian sambil mempersiapkan juga untuk yang di Jakarta karena kebutuhan yang lebih banyak itu untuk di Jakarta. Kalau konsepnya sih ya, Minimalis aja. ya seadanya. Mengikuti zaman yang ada sekarang. Nah, Mengikuti 2014 maksudnya. 2014 tuh yang ya kita yang penting syukurannya sih. Syukurannya, yang penting syukurannya orang-orang mendoakan kita gitu. Ambil Dari berkah. ya teman-teman lama bisa ikut juga datang, sekalian reunian juga ya sama teman-teman lama yang udah lama banget nggak ketemu gitu, bisa ketemuan sama keluarga yang jauh-jauh juga bisa ikut datang kayak gitu. Jadi tujuannya sebenarnya silaturahmi sih, syukurannya. Jauhnya lokasi akad nikah Ovi dengan Ria dianggap menjadi penyebab banyaknya tamu yang tak bisa menghadiri ijab kabul mereka. Bahkan Apoy, Faang, dan Tommy pun juga tak bisa hadir dalam akad nikah Ovi lantaran terbentur dengan padatnya jadwal grup band Wali. Namun, benarkah kebersamaan mereka pasca resmi menjadi suami istri sempat dipertanyakan oleh sejumlah orang? Kalau misalnya jalan tuh waktu kemarin sempat setelah nikah kan juga di Pontianak kan nggak terlalu dirame-ramein yang sampai orang banyak tahu, apalagi khususnya di Jakarta gitu ya. Kita jalan di apa namanya di mall-mall gitu, kita pegangan tangan yang kita kan udah sah gitu ya, tapi orang tuh ada yang gitu, jadi aduh iya sih emang belum dikabarin yang di Jakarta gitu, jadi Biar tidak menimbulkan fitnah. ya mudah-mudahan nggak menimbulkan fitnah setelah ini ya gitu. Niatnya sih seperti itu supaya mengabarkan gitu kan. Tapi intinya sebenarnya pernikahan kita cuma untuk supaya kita didoakan, itu aja sih, dengan apa namanya resepsi yang ala kadarnya gitu ya. Dan orang-orang juga tahu kalau kita udah jadi pasangan suami istri. Tak selamanya mendekam di dalam hotel Prodeo itu menyakitkan. Contohnya seperti yang dialami Dewi Persik yang baru beberapa hari menghirup udara bebas dari rutan Pondok Bambu yang justru mengaku rindu saat tinggal di dalam rutan. Lantas, apa yang membuat Dewi Persik begitu giat kejar setoran usai menjalani masa penahanannya?